Bab 117. 142. Di depan RS, mobil Davin berhenti. Setelahnya ia turun lalu berjalan kaki menyusuri tepian jalan. Sesekali memasuki gang lalu menyusuri tempat-tempat yang sekiranya sepi. Ayu. Di sepinya malam, Davin berteriak lantang. Ia berharap suaranya bisa terdengar sang istri dimanapun berada. Nihil. Tak ada suara apa-apa yang menyahut. Hanya embusan angin malam yang menyapu dingin kulitnya. Namun, Davin tak putus asa. Dia terus berjalan tanpa henti. Melewati gang-gang sempit dan jalanan-jalanan kecil. Bukan hanya Davin. Ricky yang ditemani Rayhan juga melakukan hal yang sama. Keduanya terus menyusuri berbagai tempat untuk mencari keberadaan istri bosnya itu. Keduanya tak patah arang meski pagi hampir menyapa. Meski lelah mendera, namun tak ingin menyerah begitu saja. Terlebih Ricky tahu, akan sehancur apa bosnya itu tanpa sang istri di sisinya. Sudah mau subuh, Pak. Apa gak sebaiknya kita pulang dulu? Saran Rayhan. Kita cari masjid sekitar sini saja. Nanti kalau sudah terang baru pulang, timpal Ricky. Dan satu lagi, jangan terus-terusan panggil Pak. Jangan terlalu formal. Panggil nama saja, lanjut Ricky. Baiklah. Rayhan menyahut singkat. Keduanya pun lalu berjalan hendak menelusuri suara orang yang sedang melantunkan sholawat tarhim yang menandakan sebentar lagi akan berkumandang azan subuh. Saat suara speaker itu semakin dekat, tiba-tiba saja Ricky menginjak sesuatu. Ia membungkuk, lalu memungut kain yang diinjaknya. Matanya langsung melebar saat menyadari jika kain itu adalah cardigan yang dikenakan istri bosnya saat akan berangkat ke RS kemarin pagi. Kenapa, Rick? Tanya Rayhan. Ini punya nyonya bos, jawab Ricky. Tiba-tiba saja jantung Ricky berpacu dengan cepat saat mengendus bau anyir dari kain yang sedang dipegangnya. Dengan jantung berdebar, Ricky membolak-balik cardigan itu, merbaba setiap jengkal kain tersebut karena pencahayaan yang kurang di sekitar sana. Matanya pun seketika melebar saat memegang sesuatu yang basah. Terlebih kala ia semakin mendekatkan ke hidungnya. Ya Allah, darah. Apa yang terjadi pada nyonya bos? Pekik Ricky khawatir. Gegas ia pun mengeluarkan ponselnya dari saku celana lalu menghubungi Davin. Iya, Rick. Kamu sudah dapat kabar? Tanya Davin tak sabaran. Bos, aku menemukan cardigan istri bos, lapor Ricky dengan suara bergetar. Tentu saja ia tak mengatakan noda darah yang ditemukannya. Cepat Sarelok. Aku ke sana sekarang. Titah Davin. Ricky mengangguk lalu mengakhiri panggilan. Berbarengan dengan itu, azan subuh pun berkumandang. Kita tunggu bos Davin sambil salat subuh. Aku sudah mengirimkan lokasi ini, kata Ricky pada Rayhan. Rayhan mengangguk. Keduanya lalu berjalan menuju masjid yang letaknya tinggal beberapa meter saja. Mereka langsung mengambil air wudhu dan memasuki masjid. Berbaur dengan para penduduk setempat yang menatap keduanya dengan keheranan. 143. Suara iqomah mulai menggema. Ricky dan Rayhan segera merapatkan saf bersama jamaah yang lain. Keduanya mengikuti salat subuh berjamaah dengan khusyuk. Di akhir salat, mereka tak lupa mendoakan istri bos mereka dan berdoa agar diberi kemudahan dalam pencarian. Maaf, kakak-kakak ini sepertinya bukan orang sini, iya. Tebak seorang laki-laki yang diperkirakan marbot di masjid tersebut.
Terlihat dari aktivitasnya yang langsung membereskan area masjid di saat para jemaah lain membubarkan diri. Sementara Ricky dan Rayhan sedang menunggu kedatangan Davin. Iya benar. Kami sedang mencari keberadaan seseorang, jawab Ricky apa adanya. Oh, begitu. Akhir-akhir ini juga di sekitar sini sering terlihat orang asing. Sepertinya bukan orang sini juga. Mungkin perantau, celetuk laki-laki yang masih muda tersebut. Mendengar hal itu, sontak Ricky dan Rayhan saling berpandangan. Pikiran keduanya langsung tertuju pada orang yang sedang dicari kini. Maaf kalau boleh tahu, ciri-cirinya seperti apa ya? Tanya Ricky. Orangnya tinggi besar. Rambut gondrong dan brewokan. Sering mengenakan jaket setiap bepergian. Untuk lebih tepatnya, saya kurang tahu. Karena hanya pernah melihatnya sesekali, jawab orang yang mengenakan baju koko tersebut. Kalau boleh tahu, tinggalnya di mana ya? Ricky bertanya kian penasaran. Karena dari ciri-cirinya, jelas itu memang Raka. Di rumah kosong di ujung sana. Laki-laki itu menunjuk ke arah belakang masjid. Maaf ya, saya tinggal dulu. Mau bersih-bersih area masjid, lanjut laki-laki tadi sambil undur diri dari hadapan Ricky dan Rayhan. Berbarengan dengan itu, Davin datang dengan langkah tergopoh-gopoh. Ia lalu berhenti di hadapan Ricky dengan napas tersengal. Mana bajunya? Tanya Davin ingin memastikan. Ini, bos. Dengan ragu, Ricky mengulurkan cardigan tersebut. Ini memang punya Ayu, tutur Davin dengan mata berbinar penuh harapan. Namun binar itu tiba-tiba redup saat ia mulai menyadari ada darah dalam kain tersebut. Astagfirullah, darah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jantung Davin berpacu cepat. Pikirannya kini sungguh kalut takut terjadi sesuatu yang buruk pada istrinya itu. Saya baru menemukan petunjuk tentang Raka, bos. Ada yang mengatakan kalau dia melihat orang dengan ciri-ciri Raka di sekitar sini, lapor Ricky. Benarkah? Davin memastikan dengan mata berbinar. Ricky mengangguk cepat. Salatlah dulu. Setelah itu kita langsung ke sana. Kini Davin yang mengangguk. Dia bergegas menuju tempat wudhu lalu mendirikan salat 2 rakaat. Berusaha untuk tetap khusyuk meski pikirannya sedang kacau dan terburu-buru. Ayo, ajak Davin tak sabaran. Ketiganya pun lalu berjalan cepat menuju arah yang ditunjuk marbot tadi. 144. Sepertinya itu rumahnya. Ricky menunjuk sebuah rumah yang nampak sudah terbengkalai. Dan ternyata, rumah itu cukup renggang dari pemukiman sekitar. Ketiganya pun lalu berjalan mengendap-endap untuk menghampiri rumah tersebut. Dengan jantung berdebar, Davin mulai membuka pintu yang sudah lapuk di hadapannya. Ayu, teriaknya. Berharap besar jika sang istri ada di sana. Namun, Davin kembali dibuat kecewa oleh kenyataan mengetahui jika rumah itu kosong. Bos, lihat ini. Ricky menyeru dari arah pintu belakang. Dengan cepat Davin berjalan ke arah Ricky. Matanya kembali membulat saat melihat noda darah di sana. Di sini juga, bos. Lanjut Ricky saat melanjutkan penelusuran ke arah kamar. Davin kembali melangkah ke sana. Melihat keadaan kamar kotor yang begitu berantakan. Matanya menyapu sekitar. Di mana ada makanan yang tercecer di lantai, juga sebuah balok kayu yang tergeletak. Namun, kini matanya berfokus pada sebuah benda kecil.
Gegas Davin berjongkok lalu mengambil benda kecil itu. Kartu SIM. Aku yakin ini kartu SIM milik Ayu, gumam Davin dengan pikiran yang semakin kacau setelah melihat keadaan sekitar. Terlebih melihat darah di lantai dan di cardigan milik istrinya itu. Berarti benar kalau Ayu tadi sempat di sini, lanjut Davin bermonolog dengan tubuh Qian Lunglai. 145. Ayu masih menangis tergugu di ruangan yang sangat kotor dan berantakan tersebut. Perasaannya sungguh takut dan kalut. Ingin meminta pertolongan pun entah bagaimana caranya. Pernah Ayu mencoba berteriak tadi. Tapi Raka buru-buru membekap mulutnya hingga kesakitan. Sekali lagi kamu berteriak, maka aku akan menutup mulutmu itu selamanya, ancamnya. Tak ketinggalan, P. Saw kecil yang selalu dibawanya itu, diarahkan begitu dekat dengan wajah Ayu hingga wanita itu semakin ketakutan. Di sela-sela tangisannya, Ayu sempat meremas pelan perutnya yang terasa perih dan melilit. Bagaimana tidak? Ia memang belum makan malam karena berencana akan makan bersama sang suami. Menemani suaminya makan malam meski hanya di kantin RS. Rasa laparnya itu tentu membuat ia kian tak bertenaga. Hingga kini, ia hanya bisa pasrah sambil melangitkan doa agar Allah memberikannya jalan agar bisa segera keluar dari tempat tersebut. Suara derap langkah kaki yang terdengar mendekat, membuat jantung Ayu kembali berlompatan. Ia tak tahu, apa lagi yang akan dilakukan saudara tiri suaminya itu pada dirinya. Nih, makan. Tiba-tiba saja Raka datang mengulurkan satu bungkusan dan satu botol mineral pada Ayu. Dari tadi perutmu itu berbunyi. Isi dulu. Aku gak mau ya. Kamu mati secepat itu. Apalagi kalau aku masih di sini, lanjut Raka dengan tatapan tajam. Ayu sedikit lega. Karena ternyata Raka hanya mengantarkan makanan pada dirinya. Makasih, kata Ayu sambil meraih bungkusan tersebut. Raka tak menyahut apa-apa. Dia kembali keluar dan meninggalkan Ayu seorang diri. Sementara Ayu langsung membuka makanan itu. Nasi bungkus berisi nasi dan telur balado juga orek tempe. Aku harus memakannya biar punya tenaga, gumam Ayu. Meski tak berselera karena rasa takut yang masih mendera, Ayu tetap melahap makanan itu hingga tandas. Pun meminum airnya hingga setengah. Ya ampun, berminyak banget. Ayu kembali bergumam sambil mencari cara agar bisa mengelap tangannya yang masih kotor. Mata Ayu tiba-tiba melebar saat mendapatkan sebuah ide yang melintas di kepalanya. Tepat di depan pintu kamar yang ditempatinya, Ayu mencuci tangannya. Lah juga meletakkan bungkusan yang sudah kosong dan meninggalkan noda minyak itu di dekat genangan air tadi. Setelah itu, ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Mencari-cari alat apa yang sekiranya bisa digunakan untuk membela diri. Hingga matanya tertuju pada balok kayu yang teronggok di sudut ruangan. Gegas Ayu mengambil balok kayu itu. Ia lalu berdiri dengan jantung berdebar kencang sambil memegang balok kayu itu erat-erat. Bismillah ya Allah. Tolong bantu hamba, lirih Ayu sambil memejamkan matanya rapat-rapat. 146. Setelah mengambil napas sedalam mungkin, Ayu kembali berteriak untuk memancing Raka agar masuk. Tolong. Teriaknya kencang. Benar saja, hal itu memancing kemarahan Raka. Dengan langkah cepat, Raka pun menuju kamar Ayu. Dasar wanita sialan. Sudah Benol-san hidup rupanya. Hardiknya bengis. Dengan kemarahan yang meletup-letup, Raka melangkah kasar hendak memasuki kamar.
Namun, genangan air bekas Ayu mencuci tangan tadi membuat ia langsung terpeleset hingga badannya terjatuh di lantai dengan posisi tengkurap. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Ayu gegas mengayunkan balok kayu tadi ke tubuh Raka hingga ia mengerang kesakitan. Di saat itu pula, Ayu berjalan di samping Raka yang tergeletak untuk melarikan diri. Namun, tangan Raka sigap menahan baju Ayu. Menarik cardigan yang digunakan wanita itu meski badannya masih tergolek di lantai. Lepas. Ayu meronta. Hingga tanpa sengaja, matanya tertuju pada P. Sao yang tergeletak di lantai karena terjatuh dari tangan Raka tadi. Ayu gegas membungkuk lalu mengambil P. Sao tersebut. Ia pun langsung mengarahkan P. Sao itu pada tangan Raka yang masih mencengkeram bajunya. Au! Cengkeraman Raka mulai mengendur seiring rintihan kesakitan. Juga D4 rah yang mulai menetes dari pergelangan tangannya. Momen itu digunakan Ayu untuk melepaskan cardigan yang ia gunakan. Tak menunggu waktu lagi, Ayu gegas berlari keluar rumah. Menyusuri jalanan di bawah pekatnya langit malam. Suasana sekitar pun begitu sepi dan tak terlihat seorang pun. Sementara di rumah itu, Raka masih mengerang kesakitan. Ia mencoba bangkit di tengah-tengah badannya yang terasa remuk akibat pukulan Ayu yang bertubi-tubi tadi. Belum lagi tangannya yang terluka akibat goresan P. Sao. Gegas Raka menekan luka tersebut dengan cardigan Ayu agar dar empatnya berhenti mengucur. Setelah itu, dengan kilatan kemarahan, Raka ikut keluar dari rumah itu untuk mengejar Ayu. Ia yakin, Ayu belum pergi terlalu jauh. Dan ia juga yakin, kalau wanita itu tak bisa berlari kencang karena kondisinya yang hamil. Dengan napas terengah-engah, Ayu terus berlari meski larinya tak bisa kencang. Ia khawatir terjadi sesuatu pada kandungannya. Kepalanya sesekali menoleh ke belakang memastikan jika Raka tak mengejarnya. Untuk sesaat, Ayu merasa aman karena berhasil melarikan diri dari Raka. Hingga tiba-tiba ia mendengar suara Raka tak terlalu jauh darinya. Berhenti. Kalau tidak, lihat apa yang akan aku lakukan padamu, teriak Raka yang terus mengejar Ayu. Jantung Ayu kian memburu. Bukannya berhenti, ia justru mempercepat langkahnya. Terlebih, ia sudah bisa melihat jalanan besar di depan sana. Meski napasnya hampir habis, Ayu tak berhenti. Ia terus mengayunkan kakinya ke jalanan besar yang tinggal beberapa meter. 147. Cekit. Berbarengan dengan munculnya Ayu di jalanan itu, sebuah mobil tiba-tiba berhenti, lalu menyoroti tubuh Ayu yang terjatuh di aspal karena terkejut dengan kemunculan mobil yang tiba-tiba itu. Ayu, gumam orang yang berada di dalam mobil dengan kening berkerut. Gegas ia turun lalu menghampiri Ayu dan mengulurkan tangannya. Ayu yang masih terduduk di aspal lekas mendongak. Matanya berbinar melihat orang tersebut. "Tolong aku," pintanya. Ayu pun gegas memasuki mobil di papah orang tersebut. Sementara Raka berhenti saat menyadari jika ia kehilangan jejak sekapan dirinya itu. Sial! Umpatnya sambil menahan rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya. Raka pun sadar, kini ia tak mungkin kembali ke rumah tadi karena posisi dirinya akan segera diketahui. Terlebih Ayu sudah terlepas dan pasti akan mengadu pada sang suami. Aku harus segera pergi keluar kota. Tak boleh ditunda lagi. Tapi kemana? Sementara aku pun tak memiliki siapa-siapa, gumam Raka kebingungan.
Ah, iya, aku tahu. Kemana tujuan pertamaku sekarang? Lanjutnya dengan mata berbinar. Ia pikir, tak apa Ayu kini terlepas. Yang penting, ia sudah memiliki uang yang banyak yang akan membantu pelarian dirinya. Kedatangan Davin dan Ricky yang terlambat, tentu tak membuahkan apa-apa karena rumah yang dijadikan tempat penyekapan Ayu semalam sudah kosong. Pun Raka sudah kembali melarikan diri. Ricky menghela napas panjang melihat keadaan Davin yang lesu. Ia tahu pasti, seperti apa perasaan cucu bosnya itu.